Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang TWK HOTS. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang pilar negara ya. Seperti kita ketahui bahwa pilar negara itu teman-teman yang meliputi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika itu selalu keluar di tes CPNS sebelumnya. Dan soal-soal di video kali ini teman-teman itu saya kumpulkan berdasarkan soal-soal yang keluar di tahun-tahun lalu ya. Jadi teman-teman silahkan nanti simak video ini sampai selesai dengan baik. Kemudian silahkan teman-teman coba untuk menjawabnya ketika saya menampilkan soalnya. Dan ini juga sesuai dengan kisi-kisi CPNS tahun 2021 teman-teman. Dan kita hari ini masuk ke part 40. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Silakan teman-teman bisa cek video part 1 sampai 39 sudah saya bahas semuanya secara detail. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Ya, jadi kita masuk ke soal yang pertama. Jadi setelah saya tampilkan soalnya, teman-teman silahkan stop dulu videonya, kemudian silahkan dijawab. Oke, untuk soal yang pertama ya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dilakukan pada 1999 atau setelah Orde Baru pimpinan Soeharto ya, berakhir seiring terjadinya reformasi tahun 1998. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan dalam kurun waktu dari tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan oleh sidang umum maupun sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR itu memiliki beberapa alasan utama, di antaranya A. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang efektif, B. Tingginya risiko konflik sosial, C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat, D. Adanya dualisme fungsi lembaga negara, E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, kita tampilkan ya jawabannya. Ya, jadi amandemen Undang-Undang 1945 yang dilakukan oleh MPR ya, itu memiliki alasan pokok, diantaranya adalah untuk membatasi kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif yang dirasa lebih dominan dan cenderung bersifat personal. Oke teman-teman, jadi untuk nomor 1 ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan tinggi di atas undang-undang yang lain. Ini karena pembukaan tersebut merupakan salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea yang memuat prinsip negara. Nah, keempat prinsip tersebut menyimpan makna mendalam untuk bangsa Indonesia. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah A. Motivasi spiritual, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Motivasi terhadap kemerdekaan, D. Tujuan dan cita-cita negara, E. Susunan negara. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, kita akan tampilkan jawabannya. Ya, jadi makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memiliki dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa penghayatan untuk melepaskan diri dari penjajah itu adalah memotivasi terhadap kemerdekaan. Oke ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 itu adalah yang C. Ya, jadi di sini kata kuncinya adalah ini ya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan teman-teman ya. Ini artinya adalah penghayatan melepaskan diri dari penjajahan. Nah, itu adalah memotivasi terhadap kemerdekaan. Oke, berarti nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah yang C.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Adalah cuplikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang memiliki makna: A. Momentum pernyataan kemerdekaan. B. Kemerdekaan harus diisi program pembangunan. C. Kehidupan seimbang antara kebutuhan spiritual dan material. D. Motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan. E. Kemerdekaan adalah tujuan akhir negara Indonesia. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu videonya, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, sekarang kita akan tampilkan jawabannya. Oke, jadi untuk jawaban nomor 3, alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ya, 1945 itu memiliki makna bahwa adanya motivasi luhur dan spiritual ya, motivasi luhur dan spiritual terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, jadi untuk ini soal nomor 3, jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, teman-teman salah berapa sampai nomor 3 tadi? Oke, siap, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pokok pikiran yang pertama, yaitu tentang persatuan, tertera bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, atas dasar persatuan inilah setiap warga negara mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah, oke, di sini adalah yang ditanyakan adalah keterkaitan antara hubungan pokok pikiran yang pertama yang mana sudah disebutkan di atas tadi ya, pembukaan Undang-Undang 1945 terhadap pembangunan nasional. Pilihan jawabannya adalah yang A, pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B, pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C, keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D, mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional. E, adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, kita tampilkan jawabannya. Oke, jadi untuk soal nomor 4, hubungan pokok pikiran yang pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional itu adalah adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara ya. Jadi tentang pembangunan nasional. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 4 itu adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ke soal yang nomor 5. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 itu merupakan dasar hukum tertulis konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia sampai saat ini. Dalam buku Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara adendum. Maksudnya adalah pilihan jawabannya adalah yang A, naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. B, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan naskah perubahan. C, penggabungan antara naskah asli dan naskah pembaharuan. D, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaharuan diletakkan pada naskah asli. E, naskah asli digabungkan dengan naskah pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Oke, silakan dijawab untuk soal nomor 5. Kalau sudah, sekarang kita tampilkan jawabannya. Oke, jadi yang dimaksud dengan adendum di sini itu adalah perubahan naskah Undang-Undang 1945 yang asli itu harus dipertahankan ya. Dan naskah pembaruan diletakkan pada naskah yang asli ya. Jadi naskah asli Undang-Undang
Dasar 1945 dipertahankan. Silahkan diingat kata kuncinya. Dipertahankan dan naskah pembaruan diletakkan pada naskah yang asli. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 itu adalah yang D. Oke, sampai soal nomor 5 teman-teman benar berapa, salah berapa. Kalau sudah kita akan lanjutkan, kita nanti akan sampai nomor 10 ya teman-teman. Oke, soal nomor 6. Menurut Sartono Kartodirjo 1994, sejarah memiliki kaitan yang sangat erat dengan pendidikan pada umumnya dan pendidikan karakter bangsa pada khususnya. Melalui sejarah dapat dilakukan pewarisan nilai-nilai dari generasi terdahulu ke generasi masa kini. Dari pewarisan nilai-nilai itu akan menumbuhkan kesadaran sejarah yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan watak bangsa atau nation character building. Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa apabila masa lampau dapat diproyeksikan ke masa kini, maka dapat ditemukan makna edukatif dalam sejarah. Nah, faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah, pilihan jawabannya ini ya teman-teman. A. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas. B. Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian. C. Patuh terhadap hukum dan tata peraturan. D. Menonton pertunjukan wayang kulit. E. Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah anggota OSIS. Oke teman-teman, silahkan dijawab untuk soal nomor 6. Kalau sudah, sekarang kita akan tampilkan kunci jawabannya. Jadi salah satu pendekatan edukatif yang bisa menjadi faktor pendorong pelestarian pilar kebangsaan dengan memberikan ruang kreativitas dan ide ya, agar segala bentuk kemampuan itu bisa tersalurkan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan falsafah bangsa. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 6 di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Bullying adalah sebuah situasi di mana terjadi penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang. Tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan di mana saja karena arus perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Penyebab utama kasus cyberbullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh A. Kurangnya kesadaran terhadap hukum. B. Lemahnya pendidikan dasar. C. Minimnya pengawasan yang dilakukan sekolah. D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik. E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu untuk soal nomor 7. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya ya. Jadi teman-teman yang perlu ditulis, diingat ya, kata kunci di sini adalah pilar kebangsaan. Yang pertama itu adalah Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah NKRI. Kemudian yang keempat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 ini ya, pilar negara yang perlu diingat. Jadi teman-teman sebenarnya cukup mencari pilihan jawaban yang mengandung salah satu dari keempat ini. Dan yang paling tepat itu adalah yang terkandung di pilihan yang E ya. Seperti itu saja ya untuk kata kunci tentang pilar kebangsaan. Ya, jadi generasi milenial saat ini mengalami penurunan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Akibatnya perilaku-perilaku yang tidak pantas itu terjadi, termasuk cyberbullying ya. Jadi Pancasila jelas tentang ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan ya. Mungkin kalau tidak ada kalimat pendekatan pilar kebangsaan, mungkin nanti jawabannya bisa berbeda ya teman-teman. Karena pada video ini kita membahas tentang pendekatan pilar kebangsaan, maka di sini jelas. Carilah salah satu kata yang ada salah satu di antara 4 pilar tersebut. Oke, berarti nomor 7 jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 8. 4 pilar kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika harus disosialisasikan agar terpatri dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan A. Indonesia adil dan makmur. B. Semangat nasionalisme secara universal. C. Nilai-nilai dasar negara. D. Perwujudan persatuan dan kesatuan. E. Sistem pemerintahan yang stabil.
Oke, kalau dibaca pilihan jawabannya mungkin semuanya positif ya teman-teman. Tapi silahkan dijawab dulu pertanyaan untuk soal nomor 8 ini. Silahkan di stop dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi tujuan utama ya dalam pelaksanaan pilar-pilar kebangsaan itu diimplementasikan kepada seluruh warga negara, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan bernegara untuk mewujudkan nilai-nilai dasar negara Pancasila. Oke ya, jadi teman-teman di sini yang paling tepat itu adalah jawaban yang C. Di sini ada kata tersirat ya teman-teman, nilai-nilai dasar negara. Dasar negara apa ya? Pancasila. Oke, ini sebenarnya ada Pancasila, ada lanjutannya seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan stat fundamental norm ya, atau yang disebut dengan norma fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Lebih lanjut, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat fundamental serta mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Nah, berikut makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Cita-cita negara, B. Semangat kebangsaan kolektif, C. Motivasi kemerdekaan, D. Bentuk dan susunan negara, E. Semangat religius kebangsaan. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 9. Kalau sudah, sekarang kita bahas. Oke, jadi untuk makna alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu diantaranya ada fungsi dan tujuan negara, kemudian bentuk dan susunan negara, sistem pemerintahan, dan dasar negara. Maka di sini jawaban yang ada pada pilihan itu adalah bentuk dan susunan negara. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 10, yaitu soal yang terakhir. Ya, nanti kalau sudah selesai teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar sudah benar berapa, apakah sudah benar semuanya, apakah perlu ditambah lagi soal-soal seperti ini. Oke, untuk soal nomor 10, Pancasila mampu menjadi pilar sekaligus filter bagi perkembangan negara. Pada era saat ini, sikap yang sesuai dengan Pancasila terhadap arus kemerdekaan globalisasi adalah: A. Menjalin komunikasi terbuka terhadap negara asing untuk kepentingan negara, B. Berkiprah di luar negeri demi memajukan negara Indonesia, C. Menolak penjaminan HAM karena sering terjadi pelanggaran, D. Berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan suatu prinsip humanity, E. Memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa. Oke, soal-soal hot itu seperti ini teman-teman. Jadi semua pilihan jawaban itu hampir sama ya, positif semua. Oke, silakan dijawab kalau sudah. Sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi sikap cerminan masyarakat yang harus dihadirkan itu adalah menggunakan segala perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi demi membangun martabat bangsa. Oke, berarti di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke ya, memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa ya. Tujuannya adalah ini ya teman-teman. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman, di sini Lesan Education sudah membuat video banyak sekali, dan pada video kali ini kan masuk ke part 40, dan ini seperti yang saya tampilkan di sini banyak sekali part-part sebelumnya yang mungkin teman-teman belum melihatnya. Silahkan cek saja di Lesan Education di playlistnya. Itu juga ada 2 playlist untuk CPNS teman-teman. Jadi untuk CPNS 2019 sampai 2020 ya, tahun lalu itu juga sudah saya bahas. Kemudian di tahun ini ya seperti ini, part 1 sampai part 40 ya, teman-teman bisa cek video yang teman-teman butuhkan untuk persiapan. Semoga sukses, semoga selalu dilancarkan dalam urusannya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, share video ini ke teman, ke saudara supaya bermanfaat, dan silahkan teman-teman request video apa lagi yang bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.